Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian di rumah tetap semangat ya. Belajar yang rajin dan jangan lupa untuk sholat dan murojaahnya. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih belajar tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada subtema 2 ini mengenai pentingnya makanan sehat bagi tubuh, yaitu pembelajaran pertama masih mengenai muatan bahasa Indonesia tentang iklan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai iklan media elektronik. Sebelumnya kita ingat kembali, apa itu iklan? Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Selain iklan barang atau jasa, ada juga iklan layanan masyarakat. Berdasarkan medianya, iklan digolongkan menjadi 2, yaitu iklan media cetak dan juga iklan media elektronik. Untuk iklan media cetak, biasanya disampaikan melalui surat kabar atau koran, ataupun juga majalah. Sedangkan untuk iklan media elektronik, disampaikan melalui radio, televisi, maupun komputer. Berbeda dengan media cetak yang menyampaikan informasi secara tertulis, media elektronik menyampaikan informasi berbentuk elektronik. Contoh media elektronik yaitu radio, televisi, dan komputer. Tetapi biasanya kita sering melihat contoh media elektronik ini di radio maupun televisi. Nah, selanjutnya adalah muatan IPA. KD 3.3 yaitu gangguan pada organ pencernaan manusia. Masih pembelajaran 1 ya. Gangguan pada organ pencernaan manusia dapat terjadi karena penyakit atau kelainan. Terdapat beberapa penyebab penyakit yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Berikut beberapa penyakit pada organ pencernaan manusia. Yang pertama ada sariawan. Sariawan adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Sariawan ini ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Pengobatan sariawan dilakukan dengan mengolesi obat sariawan sesuai petunjuk dokter dan makan buah yang mengandung vitamin C. Nah, ini gambar sariawannya. Selanjutnya ada sakit gigi. Sakit gigi terjadi ketika pulpa mengalami peradangan. Sakit gigi ini ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau di sekitar gigi dan rahang. Nah, ini contohnya. Ini daerah pulpa. Daerah pulpa ini mengalami peradangan karena di bagian pulpa ini lapisan terdalam gigi yang terdiri atas pembuluh darah dan saraf. Penyebab radang tersebut dapat dikarenakan pembusukan gigi, luka pada gusi, ataupun tambalan gigi yang rusak. Penderita sakit gigi ini akan merasa sakit, nyeri, pusing, atau bahkan demam. Pengobatan yang bisa kalian lakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan menggosok gigi secara teratur. Itu sakit gigi. Sekarang ada MAH. MAH adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. MAH ini disebabkan oleh luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping dari penggunaan obat-obatan. Ini gambarnya mengenai MAH. Kalau MAH ini berarti yang sakit adalah bagian lambung.
Pengobatan yang dapat dilakukan yaitu dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Materi ini kamu bisa lihat di buku Bupena 5A halaman 172. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran 2, masih mengenai muatan IPA tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Selain sariawan, sakit gigi, dan MAH, terdapat beberapa penyakit lain yang dapat menyerang pencernaan manusia. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau kondisi lingkungan sekitar yang tidak sehat. Berikut beberapa penyakit yang menyerang organ pencernaan dan cara pengobatannya. Yang pertama ada sembelit atau konstipasi. Sembelit ini adalah kondisi sulit buang air besar. Jadi buang air besarnya susah. Penyebabnya antara lain kurang minum, kurang makan makanan yang berserat, dan pola makanan yang kurang baik. Pengobatan pada sembelit ini yaitu dengan meningkatkan konsumsi makanan yang berserat, banyak minum air putih, dan berolahraga dengan teratur. Selanjutnya ada diare. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Jadi antara sembelit dan diare berbeda ya. Kalau sembelit itu kondisi sulit buang air besar, sedangkan diare yaitu buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Biasanya diare ini bisa mencapai 2 atau 3 kali BAB. Penyebab diare karena mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Diare yang parah dapat menyebabkan penderita kehilangan banyak cairan tubuh. Pengobatannya yaitu dengan pemberian oralit dan minum obat sesuai dengan resep dokter. Pemberian oralit ini dapat diberikan untuk menghindari dehidrasi atau kehilangan cairan tubuh. Selanjutnya ada apendisitis atau usus buntu, yaitu pembengkakan atau peradangan pada bagian usus buntu. Usus buntu ini diperkirakan terjadi karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Penderita usus buntu mengalami gejala antara lain nyeri pada perut sebelah kanan yang menjadi sakit saat ditekan, perut kembung, hilang nafsu makan, meriang, dan mual. Pengobatan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara operasi pengangkatan usus buntu. Nah, ini bagian usus buntu ini pada bagian usus besar. Pada bagian ini terjadi peradangan atau pembengkakan. Bisa karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran maupun pembengkakan kelenjar getah bening. Ini tadi mengenai gangguan pada organ pencernaan manusia. Materi ini kamu bisa lihat di buku Pupena 5A halaman 173. Masih di pembelajaran 2 mengenai muatan bahasa Indonesia KD 3.4 yaitu tentang iklan. Pada sebuah iklan yang disampaikan baik itu melalui media cetak maupun media elektronik harus memiliki ciri-ciri tersendiri. Nah, kita akan belajar mengenai ciri-ciri iklan pada media elektronik. Kira-kira apa saja ya? Yang pertama, disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio dan video. Audio ini artinya iklan yang hanya dapat didengar. Contohnya iklan di radio. Ada juga video dan audio, yaitu iklan yang dapat dilihat dan didengar serta dilengkapi dengan teks. Contohnya iklan di televisi. Yang kedua, iklan ini disampaikan dalam waktu singkat, tidak boleh terlalu panjang. Pada iklan harus menggunakan bahasa formal atau non-formal, bahasa resmi atau bahasa
yang kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari, seperti berbicara dengan teman atau keluarga. Itu adalah bahasa non-formal. Yang keempat, menggunakan kalimat yang singkat dan padat. Yang kelima, menggunakan intonasi yang tepat. Ada juga gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Persuasif artinya mempengaruhi seseorang agar tertarik kepada produk yang diiklankan. Khusus untuk iklan pada media radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas, karena pada iklan radio hanya disampaikan dalam bentuk audio, tidak ada gambarnya. Selain itu, terdapat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Ini adalah ciri-ciri iklan pada media elektronik, bisa pada media radio maupun televisi. Materi ini kamu bisa lihat di buku Pena 5A, tema 3, halaman 174. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah muatan SBTP KD 3.3 mengenai properti pada tari daerah. Apa itu properti tari? Properti tari adalah alat yang digunakan sebagai media pementasan tari. Properti tari digunakan untuk menambah keindahan atau estetika dari sebuah tari. Berikut beberapa contoh tarian asal daerah dan juga properti yang digunakan. Yang pertama ada tari reog Ponorogo, asal daerah yaitu daerah Ponorogo, Jawa Timur. Properti tarian yang digunakan yaitu berupa topeng reog. Ada tari kuda lumping dari daerah Yogyakarta. Properti tarian yang digunakan yaitu berupa jaranan. Ada tari jaipong, yaitu dari asal Karawang, Jawa Barat. Properti yang digunakan bentuknya selendang. Ada tari baksa kembang. Ini adalah tari yang berasal dari Banjar atau Kalimantan Selatan. Properti yang digunakan bentuknya yaitu rangkaian bunga. Ada tari serampang 12, asal daerah dari Deli Serdang atau Sumatera Utara. Properti yang digunakan dalam bentuk sapu tangan. Ada tari merak, asalnya dari daerah Pasundan, Jawa Timur. Properti yang digunakan adalah bentuknya mahkota. Ada tari kancet papatai, yaitu dari daerah Kalimantan. Properti yang digunakan ada mandau, perisai, dan juga baju perang. Nah, berikut gambar mengenai beberapa contoh tarian tadi. Ini ada tarian reog Ponorogo. Properti tariannya yaitu topeng reog. Ada tari kuda lumping dari Yogyakarta. Properti tariannya adalah jaranan. Ada tari jaipong dari daerah Karawang. Properti tariannya menggunakan selendang. Ada tari baksa kembang dari daerah Banjar, Kalimantan Selatan. Propertinya yaitu menggunakan serangkaian bunga. Ada tari serampang 12 dari daerah Deli Serdang, Sumatera Utara, yaitu properti tariannya menggunakan selendang. Ada tari merak, yaitu dari daerah Pasundan, Jawa Timur. Ini menggunakan properti tarian bentuknya mahkota. Ada juga tari kancet papatai dari daerah Kalimantan. Properti tariannya menggunakan mandau, perisai, dan juga baju perang. Jadi tari kancet papatai ini termasuk tari atau yang dinamakan tari perang. Ini tadi mengenai contoh gambar pada beberapa contoh tarian di Indonesia. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan ya. Semoga materi ini bisa dipahami dan insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari sebelumnya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.